legalitas. Yesus kenapa jadi nabi di Al-Quran? Legalitasnya orang Romawi menggunakan kitabnya Yahudi. Itu mana dari Tuhannya Yahudi? Tunjukkan dalilnya. Tuhan itu bagi segala bangsa. Emangnya Banyak kitab firman Tuhan itu bagi satu bangsa. Cerita. Kalau tidak ada diturunkan aja. Penipu-penipu ini diturunin. Kalau nggak ada, jangan biarkan mereka menipu umat. Tinggal sendiri ya. Ya dende. Matio. Ngaruk mi. Coba kau tunjukkan kepada kami di sini legalitas penggunaan kitabnya Yahudi terhadap agama buatan Romawi yang bernama Kristen Kanyoli itu. Silakan. Oke, aku jawab ya. Sebelum aku jawab, kau jawab dulu ini Bang Juma. Kenapa kenapa Yesus yang untuk Bani Israel jadi nabi di Al-Quran? Apa legalitasnya? Saya ulang lagi. Coba jawab itu dulu. Jawab itu dulu. Ulang lagi. Kenapa Yesus untuk Bani Israel jadi sudah nabi? Kena tendangan penalti. Ya, jangan sampai Anda kena juga tendangan penalti. Bisa menjawab pasti ditendang. Nggak bisa menjawab pasti diturunkan. Nggak bisa menjawab pasti diturunkan. Pertanyaan saya. Yang keciduk menggunakan kitabnya orang Yahudi meski dalam bentuk terjemahan itu adalah bangsa Romawi pertama kali yang tak ada sama sekali hubungannya dengan para nabi Yahudi. Nah, sekarang tolong tunjukkan legalitas dari agama Kristen ini tentang penggunaan terjemahan kitabnya Yahudi. Silakan. Kalau tidak, kuserahkan ke Bang Blender. Saya kasih kesempatan terakhir. Silakan. Satu. Nabi-nabi bangsa Israel dijadikan nabi di kitab sucimu. Apa legalitasnya? Enggak nyambung. Di Blender Bang, di Blender. Kau bisa nggak bahasa Indonesia kau maunya? Orang saksi. Kau bisa nggak bahasa Indonesia? Apa yang ditanya lain dijawab kau bodoh kali kau. Kau kurangi makan babi kau, bodoh makan gila kau. Kau makan babi. Kalau kau mau makan babi itu congornya jalon, longor kali kau. Apa yang ditanya lain dijawab? Gila kau. Di mana tak monas kau jawab tua bodoh kali kau. Kurang-kurang makan babi kau jadi bodoh kau. Jangan kau ten bodoh kali kau bodoh kau. Bisa nggak kau jawab? Monyet. Kalau kau pintar binatang, bisa nggak kau jawab? Pintar kau jawab. Ya, bisa nggak kau jawab? Nggak turun kau. Kalau kau pintar kau jawab. Mau coklat kau. Ibadah beli sabun mau coklat kau. Turun kau. Kau sudah semua. Nah, cuma datang besok. Apa disuruh tadi ya? Kasihan. Orang sudah importin kayak disuruh mau pakai apa lagi? Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya kan pasien yang lain dinaikkan. Aku pasien Bang Juma, aku kan pasien juga. Iya, ya silakan Bang Blender. Ini teman saya ini. Meme jumpa lagi, aduh, jumpa lagi. Itu yang tadi udah dipijak yang tadi itu. Udah, ini nanti kau habis tampar lari, habis ngajak lari. Kalau nggak bisa jawab lempar ke laut. Iya, habis tampar lari. Gimana ya? Masih dulu lagi nggak? Udah berubah? Udah berubah. Oh iya. Lanjut. Nggak bisa jawab, keluar aja itu. Emang kau bisa jawab? Bisa lah. Aku kan gurunya. Betul. Kau bisa jawab juga ya? Iya. Oke, siapa nama Bapak Paulus? Sudah, turun apa lagi? Turun, udah, nyerahkan diri lagi. Udah, nggak bisa bergerak kan? Nggak mau turun. Bang Juma, kita angkat satu topik lain ini. Jangan dengan saya, dengan tur saya Bang Blender. Itu apa itu enggak? Serius. Kalau kita kan udah sering. Kita topik begini Bang Juma, Tuhan yang benar tuh enak lagi enak dialog itu. Tuhan yang benar itu yang bukan manusia. Yang benar lah. Yang bukan manusia pastinya. Iya benar itu pas. Bang Blender silakan maju. Kita sering pun udah 4 kali tema itu. Bang Blender dulu lah. Yang enak ya. Aku lagi dulu soalnya. Meme bos, sebenarnya simpel aja sih. Untuk mencari Tuhan yang benar itu simpel aja. 5 huruf, apa itu? K-E-K-A-L, kekal. Karena kekal itu hanya disanding pada Tuhan. Ya udah, sekarang kita uji masing-masing Tuhan kita. Apakah Tuhanmu kekal? Atau Tuhan kami juga kekal? Kita pilih. Tuhan itu kekal, tapi kalau Tuhan yang nggak ada bagaimana mau kekal? Ya, definisi kekal itu apa? Sepakat dulu definisi kekal itu apa? Iya, saya tahu Tuhan itu kekal, tapi kalau Tuhan yang nggak ada, apa yang kekal? Sekarang bukan masalah nggak ada, nyatanya Tuhan itu hidup. Iya, itu kan perkataan orang, perkataan manusia. Definisi apa coba?
Kapan Bang Blender lihat Tuhan itu hidup? Aku nanya dulu definisi kekal. Jantungan kalau udah kekal karena pernah mati Tuhanmu. Jantungan. Jantungan lah. Padahal Bang simple. Blender tahu dari mana kalau Tuhan itu hidup? Memang hidup. Jadi cemana Pak dunia ini berjalan? Udah pernah lihat? Lo cemana ciptaan ini? Hujan langit apa semua? Siapa yang ngatur? Kalau Bang Blender itu bisa lihat Tuhan itu hidup, Bang Blender Ya lebih Tuhan. enggak, ciptaan ini aja kita lihat. Ada hujan, ada langit, itu siapa yang gerakkan? Robot gitu. Enggak ada lah. Otomatis, metik, macam mobil tuh, metik yuk. Hah? Cemananya? Ya itulah udah pasti ciptaannya, kita juga bernapas ini kan apa? Tuhan hidup lah. Kenapa kok jantungan bahas kekal? Mana Bang Juma tadi? Bang Juma, Lanjut. Disuruh bahas kekal cemana kok gak berani? Bang Juma. Lanjut. Meme. Lanjut. Meme. Udah istirahatkan sama aku ayo. Ah, tuh dia. Lanjut. Ayo. Ilmuku nggak cukup, lawan abang itu nggak cukup ilmuku. Ya, jadi cemananya? Kita simpel aja. Kita di sini loh mencari di antara dua Tuhan ini, ya antara pencipta langit semesta ini cuma satu Tuhan. Nggak mungkin berduanya Tuhan. Nah, Tuhan Kristen, Tuhan Islam kan gitu. Ayo di antara dua ini kita uji. Siapa yang benar-benar Tuhan pencipta langit semesta ini? Apakah Tuhan Kristen atau Tuhan Islam? Ayo. Udah pasti Tuhannya Kristen lah. Makanya kita uji karena nama kekal itu hanya wajib disandingkan kepada Tuhan. Apa yang lain selain kekal? Manusia nggak kekal, langit nggak kekal, batu nggak kekal, apa nih? Air nggak kekal. Manusia nggak kekal, itu bisa disandingkan dilihat, Tuhan. nggak bisa dibuktikan, Apa? manusia nggak kekal. Nggak usah ke situ. Siapa yang bisa melihat? Nggak usah ke situ, lihat ciptaan lah. Ya nggak bisa. Ya ciptaannya ini lagi lihat. Siapa yang bisa lihat Tuhan tuh? Jadi kenapa Siapa yang ketika bisa lihat? hujan siapa yang nurunkan hujan itu? Hujan itu bukan Tuhan yang nurunkan. Itu kan dari Oke, kalau sempak kau koyak siapa yang buat koyak? Enggak, aku nanya Bang, kapan Tuhan yang menurunkan hujan coba? Ketika sempak kau koyak siapa yang buat koyak itu? Hujan itu apa? Air laut Bang. Ada Iya, Tuhan. aku tanya dulu. Ketika sempak kau koyak siapa yang buat koyak? Ya kau sendiri lah yang buat koyak. Ya kenapa nggak sempak kau? Makanya jangan beli sempak second. Kenapa jantungan bahas kekal? Ya Karena belinya nyata sempak Tuhan second itu- ya koyak lah. Berarti kalau kau tidak berani, berarti jelas Tuhannya Islam lah pencipta langit semesta ini, karena kalian tidak bisa membuktikan kalau Tuhan kami tidak kekal. Dan Jadi kemudian maksudmu sempak orang koyak itu dikoyakan sama Tuhan? jangan kau koyak. Berarti sama yang disampaikan Yesus mengenalkan Tuhannya yaitu Allah. Inilah hidup yang kekal. Mengenal engkau satunya Allah yang benar. Jelas? Yang telah mengoyakkan sempak. Berarti Tuhannya Yesus dengan Tuhannya umat Islam sama. Telah mengoyakkan sempak orang itu. Sama. Jelas ya? Songkatnya mati Bang Blender. Apanya? Mati songkatmu? Iya, nyawanya cabut. Oh. Bang Juma, aku mau nanya Bang Juma, itu emangnya sempak orang koyak itu memang dikoyakkan sama Tuhan ya? Lah kalau aku wala illa billah. Bukan ke arah situ tadi pertanyaannya, Jok. Tapi Yang benar jangan ke tadi, situ. sempak orang koyak itu karena Lanjut, Tuhan lanjut. katanya. Lari kan? Lari. Masalah kekal. Nggak berani. Nggak berani. Ampun. Ampun. Udah, Doro. campur. Turun. Udah. Selesai. Cari lagi. Bang Juma, aku mau nanya sama Bang Juma, itu hujan itu diturunkan sama Tuhan ya? Dan saya, guru saya dulu. Guru apa itu? Guru saya itu. Iyalah. Ayo. Naik haleluya ya lawan Blender. Ya. Haleluya. Haleluya itu curhat. Gimana? Gimana? Nggak ada yang keras kan ya. Lemah. Jadi udah Mime, udah lakuin lah. Kalau nggak mau lagi berdebat, udah turun lah, angkat tangan lah. Ngapain lagi dipaksa? Lucu, ya kan? Udahlah selesai. Oke, direnungkan. Selanjutnya direnungkan. Udah. Kenapa nggak berani bahas tentang kekal? Saya mau mengatakan begini Bang Blender, mungkin saya akan naikkan setingkat intelektualku ya. Jadi begini Bang Blender ya. Saya berharap kepada Bang Blender itu bahwasan ketika naik di atas komal itu, dalam konteks dia itu, pertama, membuat teman-teman, menjadikan teman-teman sebagai motivasi untuk mengenal kepada Tuhan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya kepada Bang Blender, bahwasan edukasi yang kita dialogkan di atas komal itu, mudah-mudahan itu dapat dicerna oleh netizen yang di bawah itu dengan baik. Mereka bisa menanggap apa yang kita sampaikan itu dengan baik, supaya apa? Supaya dialog kita pada siang hari ataupun sore hari ini itu dapat bermanfaat bagi orang-orang. Meme, gak usah ke situ kok Meme. Udah tahu kok. Gara-gara sempak koyak pun aku pernah buatkan orang satu keluarga biar kau tahu. Hah? Gara-gara sempak koyak, aku mualafkan satu keluarga. Gak usah ke situ, gak usah atur-atur aku tuh nggak ada. Kalau masalah itu ya, biar kau tahu. Hah? Satu keluarga mualaf aku buat. Sadat. Aku akan nanya Bang Blender, apa alasan Bang Blender itu masih bertahan di dalam ajaran Islam? Apa alasannya? Bah, Islam benar lagi, jelas. Ya. Kalau gini, kalau orang ya gini loh, simpel aja. Tuhan itu, manusia itu kan diciptakan sama Tuhan, ya.
Jadi manusia itu ada yang bodoh, ada yang pintar, ada yang cacat, semua. Jadi kan semua manusia ini kan Tuhan kan menciptakan semua manusia. Nah, ketika kita sulit memahami tentang Tuhan itu, bagaimana kita mau yakin? Itu aja. Jadi Bang kan Blender itu salah, benar Bang Blender. Bang Blender itu salah ketika ada manusia yang bodoh itu adalah ciptaan Tuhan, bahwasan orang tersebut akan menjadi bodoh karena dia. iya, cuman untuk mengenal Tuhan itu karena tidak terlihat. Nah, itu salah. Simpel aja. Saya luruskan Abang dulu. Saya mau jadi Sebentar, gini, kalau tentang ketuhanan ya, kalau kalian bertanya kepada Islam, nggak ada begininya, nggak ada. Kalau bicara ajaran, wah, coba kalian jawab ajaran ya. Saya bertanya sama Bang Blender, apa alasan Bang Blender itu masih bertahan di Islam? Ya karena simpel aja, jelas. Islam yang benar. Apa kira nanti saya akan pertanyakan tentang apa yang pertanyakan. Coba cari perbandingan ketika kau bertanya sama aku dan Blender. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Udah. Terus bagaimana dengan Tuhanmu? Laisa kamitslihi, tidak ada serupa dengan dia. Terus di mana tertulis? Di surat At-Taha. Apalagi? Bagaimana Allahmu? Tidak berada, tidak diperanakan. Apalagi? Simpel aja kan? Gak ada gini, begitu. Gak ada. Simpel. Dari mana kau mengenal Allah? Dari 99 nama yang disanding pada dia. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan kami konsisten, nggak Tuhan kalian. Ketika Tuhan kami itu maha lembut, tidak ada maha kasar. Ketika Tuhan kami maha lembut, tidak ada maha kasar. Ketika Tuhan kami maha kuasa, tidak ada maha lemah. Itu konsisten Tuhan kami, nggak Tuhan kalian. Sebentar ngomong gini. Makanya seandainya Tuhan kalian benar, aku di garda depan untuk demon di akhirat. Karban. Jumpai kalian. Selesai kan aku bicara. Kenapa kau potong-potong? Aku memancing bicara. Kalau di kamarku tuh gucang kau kan? Jangan makanya pancing. Toko, ketika aku nanti lihat, Yesus, kenapa kau campakkan aku ke neraka? Sekarang aku mengetahui kau dari mana? Dari firman-Mu. Tuhan itu harus konsisten. Kalau tidak bisa dilihat, kau tidak bisa mendengar. Berdasarkan firman-Mu aku mengetahui. Sekarang kau tengoklah. Sebentar kau gini, sebentar kau gitu. Mana yang benar kata-kata kau ini? Enggak pusing aku. Pusing aku dibuatnya. Tuhan kok mencela-mencela. Mana yang kayak gitu? Demon kita, demon lah. Biar kau tahu. Demon. Kalau yang benar Tuhan kalian itu, benar kalian Tuhan kalian. Ngomong Tuhan kok mahal lemah. Tuhan diludahi, Tuhan dipukuli bisa. Aduh, hancur kali ya. Malu lah, aduh, tak mikir ke situ. Kasihan. Benar, kalau kalian mualaf, benar-benar kalian pengikut Yesus sejati. Itulah baru benar-benar kalian menjalankan hukum kasih. Kasih terhadap Tuhan. Inilah dia, kasih terhadap Tuhan. Karena kalian nggak meninggalkan perkataan Yesus, mengikuti perkataan Yesus. Udah jelas nih, apalagi? Nggak, maksud saya itu begini ya. Aku bingung menanggapi apa yang disampaikan Bang Blender ini. Karena begini ya. Puncak dari apa yang diargumentasikan itu tidak membuat orang merasa puas dengan apa yang disampaikan. Gak perlu aku minta kepesan memang najis sama aku kok. Kenapa rupanya? Gak perlu. Jadi gini ya. Pesan kalian. Gimana coba? Aku tanya Meme. Coba kau tunjukkan padaku. Mana oten yang enak diajak diskusi? Coba tunjukkan aku. Saya lah orangnya. Coba nanya Bang Najwa, tanya sama Bang Juma. Beliau kalau kau enak dari tadi Bang Juma lain kalau enak. Tanya Bang Juma, dia makanya masih dikasih. nyaman sama aku coba. Tanya dia. Ya. Kalau nyaman dari tadi, aku kalau nyaman ya. Kalau nyaman, aku serahkan sama guru-guruku ya. Yang masalah-masalah kayak kalian ini nggak pantas guru-guru itu melepaskan emosi kalian. Urusan aku aja. Yang gitu-gitu pantas. Jika ada oten-oten bandal, udah urusan ke aku aja. Aku biarkan guru-guru itu naik emosi puncak. Karena juga framing. Tengok itu ustaz marah-marah. Itu aja kan. Jadi aku biarkan. Aku biarkan. Jika kalian mencari-cari masalah, wah pikir terus. Urusan sama aku. Nggak bisa. Kalian juga framing. Suka hati aja. Maunya sadar Meme. Sudah nggak ada lagi mantu. Jadi kalau saya ingin menyampaikan kepada Bang Blender begini ya. Dalam sebuah perdiskusian itu, yang paling utama itu adalah kita harus memberikan edukasi yang mendalam untuk netizen. Mendalam di sini dalam konteks apa? Mendalam di sini berkaitan tentang apa yang dibahas. Itu yang paling utama ya. Jadi materi-materi yang akan kita bahas itu kita akan membuat mereka itu masuk dalam masuk dalam imajinasi kita. Jadi imajinasi yang kita ucapkan di sini itu mudah-mudahan terkontaminasi kepada netizen. Gak usah gitu. Kalau kau mengharapkan netizen itu masuk, dengar ya. Ku ceritakan netizen. Kira-kira semangat kan? Ketika aku ada orang Kristen mendapat hidayah dari Pak Koya, setuju? Setuju aku ceritakan nih. Setuju nggak kira-kira? Ini biar dapat hidayah kalian. Udah. Jadi saat itu di rumah ya dekat rumahku, rumahnya kan kecil, yang pakai gang. Jadi saat itu ada itu orang Kristen. Dijemurnya sempaknya di pagarnya. Pagarnya di pinggir jalan. Udah ada 3 sempak. Udah. Terus aku lewat di motor. Ini yang koyak di luar semua, arah jalan. Yang koyak. Berhenti aku dari jemur. Tok. Aku panggil Ito lah, Boruta Barat dia. Ito, ini teringat tuh sempak itu ini masih itu pakai.
Ya mana? Tunggu. Sempaknya Jangan warna guncang, kuning jangan atau guncang. Aku nanya dulu, sempaknya itu di belakangnya itu warna kuning enggak? Nggak ada, pokoknya yang belakangnya koyak lah, di pantatnya Oh, yang koyak, Udah, ada warna kuningan? Nggak ada. Ini punya Kristen punya ini, slow punya orang Kristen. Nggak. Jadi terakhir itu ini sempak itu ini masih dipakai atau enggak? Yang mana itu? Inilah. Bentar. Sempak depannya ada warna merah. Jantung enggak kuat jantung tahu. Enggak kuat, aku bilang. Udah gak kuat. Terus terakhir katakan, yang mana itu? Ini. Mananya? Oh iya, aduh mak lupa aku itu biasalah maklum itu udah gak kuat pikiran banyak segala macam. Itu masih muda, apalah yang itu pikirkan, gue bilang. Biasalah itu anak 3, laki gaji pas-pasan, belum lagi mikirkan perpuluhan, uang di gereja. Kok situ larinya? Aku nyangka terus. Maksudnya uang perpuluhan kayak mana itu? Biasalah itu kami di Kristen ini di gereja ini banyak kali uang itu, uang lelang lah, uang inilah di gereja lah perpuluhan. Nanti kalau nggak datang didatangi kami ke rumah. Bisa gitu itu. Masuk nih. Iya itu, padahal gaji laki cuma 2.700.000 itu. Nggak pala banyak kali anakku 3. Terus emang berapa rupanya itu bayar ke gereja? Mau kadang-kadang sejuta itu sebulan. Itulah tinggal berapa itu? Itu bayangkanlah. Makanya mau beli sempak pun kami nggak sanggup lagi tuh katanya. Tok, aku kan begini tok teringatnya. Aku pernah dulu ya kan berteman aku dengan bapak pendeta, dia udah malam. Setahu aku itu Yesus itu kan tidak ada mengajarkan ibadah ke gereja itu. Dari mana itu tahu? Iya, itu tariklah di kitab itu nggak ada, nggak mungkin lah, nggak percaya itu nanti aku tanya sama pak pendeta. Terus kan itu, lagian kan dosa-dosa kalian kan sudah ditebus kok. Ngapain lagi lah itu ke gereja? Bagus lah duitnya itu nikmatin bersama keluarga jalan-jalan. Memuji kami sama Tuhan walaupun sudah ditebus, dia kan mengorbankan dirinya. Kami balas lah itu. Iya, boleh balas tapi janganlah keluar duit. Ini kan keluar duit. Iya, ini juga ada kok lelang-lelang. Aku pun pening juga. Kadang kami mau ke gereja, ribut sama suami, berantem sama suami. Karena kan itu itulah. Nanti kalau kami nggak datang ke gereja, datangi dari gereja. Kenapa kau nggak datang semalam ke gereja katanya? Memang dia nggak nagih, tapi datangi. Kami merasa juga lah itu. Udah itu, gini aja, itu sampaikan aja sama Pak Pendeta katanya. Oh iya ya, itu aku tanya nanti. Jadi 3 minggu kemudian, 3 minggu ini, dipanggil aku lagi di jalan. Jadi dia lagi jual berpakaian. Itu, sini itu. Ada apa itu? Oh tok, sinilah. Apa yang itu sampaikan kemarin, aku sampaikan sama Pak Pendeta katanya. Terus apa kata Pendeta? Dimarahinya aku itu. Dimarahi. Mana? Maksudnya dimarahi kayak mana? Iya, aku nanya yang untuk sampaikan itu nggak ada gereja, terus dosa sudah ditebus. Pokoknya yang kemarin untuk sampaikan dimarahi kayak mana? Dimarahi itu apa katanya? Udah, nggak usah kau banyak bertanya. Imani saja. Sebagaimana Tuhan Yesus itu merendahkan dirinya kepada kau, di saat dia mengorbankan dirinya. Apa kau ada ditanya dulu? Ada kau ditanyanya? Kan nggak ada kau ditanyanya. Jadi jangan kau banyak bertanya. Katanya. Aku pun lucu tuh katanya. Kenapa? Kan Yesus itu kan 2 tahun yang lalu dia datang, ya kan? Masa 2 tahun yang lalu kan belum lahir aku. Gak mungkin lah Tuhan Yesus bertanya pada aku. Nah itulah toh. Jadi toh iya juga itu ya. Aku aneh ya. Penasaran dia. Terakhir dia ngomong sama suaminya Nadula. Jadi setiap pulang kerja suaminya diundang ke rumah. Senang kan, aku ceritakan tentang Kristen, aku ceritakan tentang ini semua ya kan. Sampai pulang aku dibawanya gula, dibawanya sayur. Senang dia. Bagaimana ajaran Kristen. Akhirnya alhamdulillah 1 bulan mualaf gara-gara sepak ya. Betul. Karena apa? Tertekan batin. Kami tertekan batin gitu. Cuma tidak ada pernah kami masuk ke karismatik ribut itu. Dia kan itu Kristen. Tidak ada dia bertukar pikiran tentang ajaran ini. Jumpa karismatik kan enggak. Begitu kami masuk karismatik, berantem kami sama saudara-saudara, gak boleh bertahu, gak boleh berhubungan. Ini cuman kok putus hubungan dengan keluarga kami dulu. Makin parah itu, serba salah kami itu. Oh ya, ini Falu. Aku cari lagi sempak-sempak. Ini di acaranya kok nggak ada Bang Blender? Bang Blender, coba disapa dulu yang baru ditanya. Tanya. Ya. Selamat pagi. Benar. Hah? Selamat pagi bang. Selamat pagi. Oh lemah sekali, macam orang Kristen kok. Ya, Kristen bang, Kristen. Kristen kok lemah sekali, nampak kali kau mau syahadat ini kayaknya, lemah sekali kau. Betul. Jawab. Oh, aku Kristen gitu. Nampak kali cara menjawab kau macam gak jelas Tuhan gitu. Ya. Kalau Tuhan nampak kali jantungan kau nih. Kristen nih. Kristen bang. Jangan kau lemah sekali. Nampak kali tidak. Bang Blender, ini kebinirin ini. Bosan aku dengar suaranya. Kebinirin. Mana? Ini. Yuk. Ya. Yuk. Iya ada bang. Alah, setel suara kau lontong banyak kali kau. Mencret kau, mencret. Gak usah setel suara kau. Nama kau banyak. Gak ada sesat bang. Beneran. Kau ganti nama kau kesalahan, kau kesalahan. Salah aja kau. Ganti nama. Lagi dibahas. Iya bang Blender tadi bilang kan gak ada di Yesus ke gereja bang. Loh iya memang iya.
Kalau Bang sendiri, kalau sunat mana di sunat Quran? Kau ada handphone satu lagi, ada dua. Ada Bang. Ada, ini bukan dalilnya ya. Ya, di mana Bang? Oke, baca lihat di surah Al-Masad ayat 25. Al-Masak. Al-Masak. Masad bukan ada. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ayatnya ya, kau buka ya. Surat coba. Cuma bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahab. Diamlah kau, akan dalilnya memeh. Bukan kau. Tapi Al-Masak. Bukan Al-Masad, bukan Masni, Al-Masad. Makanya Al-Masad. Kenapa Bang Blender? Surah ke-25 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahab wa tab ma'na amalu wa makasab tasan rajal hab wa murad wa malatal hab bi jihadin masad. Udah, Al-Masad ayat 25. Buka. Buatnya. Itu surah ke-25 Al-Furqan Bang. Bukan surah ke-25, surah Al-Masad. Tulisan aku surah ayat 5. Al-Masak. Ayat 5. Ya, Al-Masak ya, Al-Masak. Masad kita di bawah. Oh, tidak Al-Masak. Buka, kau memang buka. Oke, lo buka ini. Apa? Hah? Bunyinya. Yesus Tuhan Juru Selamat. Udah, kebenaran buka. Kebenaran, siapa kebenaran? Banyak kali guys. Benar. Buka aja lah, ada ya kau. Ya, surah berapa Bang? Surah Surah berapa? Aku nggak ingat surahnya, kau ketik tulis aja Al-Masad ayat 5. berapa Bang? Enggak ada Bang. Enggak Apa yang ada? Kau ketik? Enggak. Udah. Apa yang kau ketik? Masad. Ayat 25. Keluar. Enggak ada Al-Masad. Yang keluar. Enggak ada apa-apa. Salah pencarian katanya. Salah. Cuma asal aduh mak. Yang betul lah. Nanti nggak bisa. Coba S-nya 2. Aku S-nya 2. Al-Masad S-nya 2. Ya udah dicoba segala Al-Masad itu enggak ada Bang Blender. Mananya kau nih? Ini kali aku nih kau gak buka. S-nya 2, coba ketik lagi Al-Masad 25. Ya udah aku ketik enggak ada. Apa katanya situ? Udah di keluar. Salah login. Salah login. Salah login. Salah login. Salah pencarian. Oh, berarti salah login. Kau belum masuk login Google berarti. Gimana nya? Login dulu lah Google akunmu. Gimana nya? Googlemu dulu. Udah pukul kalau nggak sanggup pukul. Gimana? Login dulu ke akun Googlemu. Lempar. Kalau nggak sanggup lempar. Lempar. Pakai dalil kita. Apapun dalil kau tanya sama aku, jawab cepat. Udah. Ada. Kalau diskusinya yang jujur kenapa sih Bang Blender? Enggak usah tak bilang. Ada enggak? Ada. Enggak ada. Gimana kau enggak ada? Memang enggak ada lah, itulah nomor kentu. Memang enggak ada. Kena kan? Kena prank kau. Memang enggak ada lah, sampai mencet cari ada enggak ada. Kena kau kan? Begitulah kalian ini suka kali mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran, tetapi kalian sendiri enggak paham kitab orang lain, sampai mudahnya kalian tipu dengan kitab kami. Itulah kenapa kan mencet kalian. Apun, udah dibilang. Aku jangan digi. Aku jangan digi. Kami buat. Itulah. Karena memang niat kalian itu mencari-cari kesalahan Al-Quran. Itulah dia. Mencari dalil. Kabur. Kenapa harus? Karena aku tahu kalian kayak mana. Hanya mencari-cari kesalahan. Itulah. Kalau kau belum memahami kitab orang lain, jangan coba-coba dari kesalahan kitab orang lain. Paham kau? Dari sampulnya saja kau udah mencret. Apalagi isinya. Dia berani itu kesalahan Bang. Nggak ada. Sampai nunggeng pun nggak ada surah Al-Masad. Itulah berarti apa? Karena kau nggak paham Al-Quran kami. Kau cari surah Al-Masad. Bodoh kali. Coba jelaskan Bang, kenapa orang Islam? Ya udah, kalian aku cari sendiri lah. Banyak kali cakap kau. Bang Blender, apa gitu sih? Nggak mau menjelaskan. Ya, sebentar, aku izin menjawab boleh ya? Silakan, Jawab nih, aku jawab nih. Tadi kan Anda tanya di mana Nabi Muhammad sunat di Quran gitu. Yang perlu Anda ketahui, Quran itu bukan menceritakan soal Nabi Muhammad sunat atau enggak, bukan itu. Karena Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda memaksa bertanya di situ, saya tanya balik. Siapa yang mewajibkan informasi sunat Nabi Muhammad harus ada di Quran? Siapa? Yang mewajibkan siapa? Iya. Karena begini Bang, kita melakukan segala sesuatu tentang agama itu dan Enggak. Saya enggak tanya itu. Pertanyaan saya, siapa yang mewajibkan informasi Nabi Muhammad di sunat harus ada di Quran? Siapa yang mewajibkan? Quran kan kitab sucinya orang Islam Bang. Jadi segala Saya yang nggak tanya dilakukan itu. orang Islam, jadi Anda melakukan sesuatu di luar kitab suci Anda. Loh, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, siapa yang mewajibkan? Dengerin ya, jawab dulu. Setelah dijawab baru ditanggapi. Jangan menanggapi dulu tapi nggak jawab. Ini ya, dengerin ya. Pertanyaan saya, siapa? Berarti subjek kan. Siapa yang mewajibkan bahwasanya informasi Nabi Muhammad di sunat harus ada di Quran? Yang mewajibkan siapa? Saya nggak menanya informasi Nabi Muhammad di sunat di Al-Quran Bang. Saya tanyakan kenapa orang Islam bersunat Bang? Apakah disuruh dalam Al-Quran atau tidak? Itu yang saya tanyakan Bang. Oke, saya tanya balik. Siapa yang mewajibkan perintah sunat harus ada di dalam Quran? Siapa? Ya logikanya kalau kita pertama kan ikutnya dari sumber Jawab kitab. dulu siapa gitu loh Bang. Jawab dulu siapa gitu. Iya itu tadi Bang. Siapa? Makanya saya menanyakan itu. Eh. Karena saya kan melakukan sesuatu yang tidak suci Bang. Ya pertanyaan saya simpel. Siapa yang mewajibkan